setelah 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah dakwah, 13 tahun hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang selama 13 tahun. Itu pun dengan segala tekanan, tantangan, bahkan di antara para sahabat ada yang dibunuh. Sahabat Yasir dengan istrinya Sumayyah dibunuh. Sahabat Bilal disiksa, Suhaib Ar-Rumi disiksa, dan lain-lain. Nabi pun pernah dihina, dilempari batu. Maka semua tahu ceritanya lah. Maka Nabi memutuskan untuk hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kenapa kota dinamakan kota Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut namanya Syekh Yathrib bin Laun bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicit Nabi Nuh, namanya Yathrib yang membangun kota tersebut. Maka kota yang namanya kota Yathrib. Nabi masuk ke kota Yathrib, ternyata mendapatkan masyarakat yang majmuk, plural, bineka. Ada yang beragama Islam pendatang, dipanggil apa? Muhajirin. Ada yang beragama Islam pribumi, dipanggil Ansor. Ada dua suku, Aus dan Khazraj. Ada non-muslim beragama Yahudi, 3 suku, Bani Qainuqa', Bani Quraidah, Bani Nadir. 3 suku ini beragama Yahudi, keturunan Yahudi yang lari dari Gurun Sinai. Setelah Nabi Musa, Harun, Yusha meninggal, Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. 3 suku larinya ke kota Yathrib. Itu pelarian dari Gurun Sinai. Melihat kenyataan tersebut, masih ada musyrikin sedikit. Masih ada musyrikin, masih penyembah berhala ada masih. Melihat masyarakat yang seperti itu, plural, majmuk, bineka, maka Nabi memutuskan keputusan yang sangat bersejarah. Begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wal hiqabihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini adalah ketetapan Muhammad. Orang Islam pendatang dari Quraisy, orang Islam penduduk dari Yathrib, dan Yahudi non-muslim, asalkan satu tujuan, satu cita-cita, tabi'ahum lahiqobihim jahadamahum. Kalau bahasa sekarang, satu dalam visi misi. Kalau bahasa sekarang, cita-citanya sama. Maka sesungguhnya semua itu adalah umat yang satu. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun komunitas yang dibangun atas berdasarkan kesamaan cita-cita, visi misi, kesamaan agama, bukan kesamaan suku. Agamanya ada muslim dan ada non-muslim, sukunya ada Arab, ada non-Arab. Tapi disamakan dengan kesamaan cita-cita. Pak, paham tidak? Paham tidak? Jadi umat yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini umat yang diikat dengan kesamaan visi misi, cita-cita. Bukan disamakan oleh agama, bukan disamakan oleh suku. Maka Nabi Muhammad mendeklarasikan berdirinya negara Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab.
Nabi tidak pernah mengatakan mendirikan negara Islam, tidak pernah mengatakan negara Arab. Negara apa namanya? Madinah, mutamaddin, madaninya. Apa artinya Madinah itu? Madinah artinya masyarakat yang mencapai kemajuan di bidang culture, budaya, agama, akhlak, namanya thaqafah. Di samping itu juga masyarakat yang sudah berhasil membangun hadarah. Apa hadarah? Kesejahteraan. Jadi kalau ada masyarakat maju pendidikannya, maju budayanya, agamanya, namanya thaqafah. Apa namanya? Kalau ada masyarakat yang maju, rumahnya bagus-bagus, rata-rata punya mobil, maju di bidang hadarah. Apa namanya? Dua-duanya maju. Trenggalek dua-duanya maju. Masyarakat Trenggalek misalkan kaya, ya sejahtera, ya adil, disiplin, beribadah, bertakwa, beragama, akhlaknya mulia, kaya, namanya mutamaddin. Apa namanya? Jadi masyarakat Trenggalek insya Allah akan mencapai masyarakat yang mutamaddin. Ini nggak cukup dengan amin nih, nggak cukup dengan amin terus besok ya. Masyarakat mutamaddin, masyarakat yang berhasil membangun thaqafah dan hadarah. Thaqafah, pendidikan, budaya, disiplin, keadilan, tertib, kebersihan, hadarah, welfare, sejahtera, kaya, berkecukupan. Itu namanya mutamaddin. Benarkah Nabi Muhammad itu menjalankan sistem tamaddun? Benar. Dibuktikan. Nabi selalu khutbah, kalau khutbah selalu mengatakan demikian. Ini ditiru para khotib, tapi entah ngerti nggak artinya, saya nggak ngerti itu. Khotib menirunya ngerti apa enggak artinya? Pasti ada bunyi wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo bunyi bareng ayo. Wala udwana illa 'alal zalim. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Tidak boleh ada permusuhan beda madhab, beda aliran. Tidak boleh ada permusuhan beda suku, beda kabilah, beda etnis. Tidak boleh ada permusuhan beda partai politik. Tidak boleh ada permusuhan beda pilihan presiden. Tidak boleh. Yang harus kita anggap musuh yang melanggar hukum. Pejabat yang korupsi, itu musuh kita bersama. Pengedar narkoba, bos judi, bos apa? Bos minum-minuman mabok, minum-minum arak, narkoba lah. Bos pijet, nggak ada yang tergalak pijet, nggak ada. Itu musuh kita itu. Tapi kalau sekedar beda agama, beda suku, beda warna kulit, beda budaya, beda bahasa, nggak boleh dijadikan alasan permusuhan. Saudara musuh saya karena kamu Kristen, nggak boleh. Kamu musuh saya karena kamu Sunda, saya Madura, kamu Sunda, musuh saya kamu ini, nggak boleh. Nggak boleh. Beda partai politik juga nggak boleh. Semua adalah merupakan prinsip-prinsip universal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala udwana illa 'alal zalimin. Lebih lagi Quran menegaskan, lebih-lebih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Allah nantinya. Nanti saling mencaci maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah saya ciptakan kebanggaan bagi masing-masing umat. Masing-masing umat itu punya kebanggaan.
budayanya, agamanya, seninya, kulinernya, makanannya, masakannya. Masing-masing punya kebanggaan. Tidak boleh kita saling mencaci maki. Ini tegas sekali Al-Quran mengatakan demikian. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Quran juga, apakah kamu Muhammad akan memaksa orang agar mereka masuk Islam semuanya? Enggak, jangan main paksa, jangan main keras. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa kamu akan main keras, main paksa, sweeping, bawa pentung, takbir? Di Trenggalek enggak ada, Jakarta ada, Jakarta ini Trenggalek enggak ada. Sweeping, takbir agar mereka masuk Islam, enggak boleh. Nah, dibuktikan juga dengan kejadian-kejadian dalam sejarah yang sangat terkenal. Ada seorang maling ketangkep oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Setelah ketangkep maling, ternyata perempuan. Malingnya ini anaknya sahabat besar Uthman bin Mad'un. Lapor Rasulullah, ada maling perempuan saya tangkap tadi malam. Ternyata anaknya sahabat Uthman bin Mad'un, orang besar ini. Jadi gimana? Dilepas saja ya, dilepas saja. Ini kan anaknya orang besar lah. Anaknya orang besar nanti menjaga nama besarnya. Nabi marah besar mengatakan, wallahi law sarqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya yang kamu tangkap itu anak saya Fatimah, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Ini kira-kira pejabat sekarang bisa ngomong kayak itu nggak ya kira-kira? Jadi inilah tauladan dari Rasulullah SAW. Tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Siapapun yang melanggar hukum, hukum. Walaupun anaknya sahabat besar, anaknya tokoh besar, orang penting, anak orang penting. Yang melanggar hukum, hukum. Itu tanda Nabi Muhammad. Kedua, ada kejadian lagi. Sahabat bertengkar dengan orang Yahudi di pasar. Bertengkar, si sahabat itu nempeleng. Tapi rupanya sakti, rupanya punya ilmu apa ya? Punya ilmu apa? Paganusa apa ilmunya ini? Mati. Yahudinya mati, ditempeleng sekali mati. Enggak sengaja membunuh. Tempeleng mati. Nabi marah besar mengatakan, wallahi, gimana? Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu wa yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Demi Allah, barang siapa yang membunuh non muslim, barang siapa membunuh non muslim, membunuh apa? Membunuh orang Kristen, bunuh orang Buddha, bunuh orang Hindu. Barang siapa membunuh non muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya, kata Nabi Muhammad, berurusan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan mencium bau sorga, artinya gak akan masuk sorga. Membunuh non muslim, apalagi membunuh sesama Islam. Inilah nilai-nilai universal Nabi Muhammad membangun masyarakat mutamaddin. Masyarakat apa namanya? Mutamad. Negaranya namanya apa negaranya? Madinah. Maka yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad sistem apa? Citizenship. Namanya sistem citizenship, muwatonah, kewarganegaraan. Kayak kita sekarang di Indonesia namanya kewarganegaraan, bukan keluarga agamaan. Agama identitas tapi tidak tersebut dalam, tidak menjadi faktor penting dalam muwatonah. Yang penting sebangsa setanah air. Beragama silahkan apa saja. Itu namanya sistem muwatonah. Yang penting tegak keadilan, kesejahteraan, kebersamaan, gotong royong, saling mendukung. Itu visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah saya jadikan kamu Muhammad dan umatmu menjadi ummatan wasaton, umat yang keren, umat yang bermartabat, umat yang berwibawa, umat yang disegani, umat yang berkualitas, umat yang berperan. Litakunu syuhada, agar kamu berperan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan taqafiyan, peran pendidikan dan moral. Syuhudan hadarian,
peran kesejahteraan ekonomi, syuhudan ijtimaiyan, peran sosial, syuhudan insanian, peran kemanusiaan, dan yang terakhirnya penting, syuhudan siasian, peran politik. Politik terakhir tapi penting ya, penting nggak politik itu? Penting. Nah itulah, jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun umat panjenengan ini, umatnya ini agar berperan di tengah-tengah masyarakat ini. Harus berperan, tidak boleh di pinggir, di tengah. Yang kiai memimpin agama, pegang masjid, madrasah, pesantren. Jangan sampai agama dipegang oleh orang luar, nanti salah semua nanti. Yang betul profesional, yang ekonomi pegang oleh kita orang Islam, pasar pegang, bank-bank pegang, yang arsitek pembangunan pegang oleh kita orang Islam. Gitu loh, namanya litakunu syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, taqofian, hadarian, ijtimaiyan, siasian. Itulah ciri-ciri masyarakat mutamaddin. Mudah-mudahan berapa tahun lagi Trenggalek menjadi masyarakat yang mutamaddin. Enggak cukup dengan amin ya, dia sudah amin. Jawabnya siap, jawab gitu. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Siap. Manusia itu punya hawa nafsu dua. Punya dua hawa nafsu. Satu namanya nafsu ghadabiyah, nafsu amarah, ambisi. Ya. Namanya nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi komandan, jadi imam, jadi direktur, enggak mau jadi makmum. Namanya nafsu apa namanya? Nafsu apa namanya? Ghadabiyah. Tapi kalau dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, tujuannya baik mencari ridho Allah, maka nafsu ghadabiyahnya ganti. Namanya himmah. Apa namanya? Saya harus jadi pemimpin. Itu himmah. Kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Namanya apa? Himmah. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun taibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang qaimun lillah dhu himamin, yang tegak atas nama Allah lillahi ta'ala dan mempunyai himmah yang tinggi. Saya harus menang, itu Nabi Muhammad itu. Saya tidak mau kalah. Islam ini maksudnya perjuangan Islam. Saya harus menang, gak mau kalah. Begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari. NU harus besar. Besar belum? Besar tidak NU? Besar. Begitu pula Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Ketika Bung Karno ngomong kayak gitu, punya apa? Punya senjata nuklir, punya duit triliunan? Enggak punya apa-apa waktu itu Bung Karno. Tapi punya apa namanya? Punya himmah. Indonesia harus merdeka. Oleh karena itu menang itu wajib. Menang itu, kalah itu dosa. Kalah itu dosa loh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Artinya itu artinya kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, jangan di bawah. Kalau betul-betul kamu beriman, in kuntum mu'min, kamu harus wa antumul a'laun, kamu di atas. Jadi menang itu wajib, kalah itu jawab, menang itu wajib, kalah itu. Jadi kita ini lagi berhadapan dengan orang dosa-dosa ini. Ayo bunyi bareng ayo. Saya harus menang, ayo. Saya tidak mau kalah. Itu himmah namanya, himmah. Niatnya baik, ya niatnya baik tapi caranya baik dan tujuannya lillahi ta'ala, demi bangsa, demi agama, demi rakyat. Itu namanya niatnya ibtigha amardhatillah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, rumah bagus, uang banyak, perusahaan banyak, maju, konglomerat jadi konglomerat, istri cantik, gitu kan? Nggak apa-apa namanya nafsu syahwatiyah. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, nafsu syahwatiyah ganti namanya.
azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigaruha wa tasgaru fi ainil azimil adaimu. Adaim, makarim harus diraih dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, sahabat Utsman itu kaya, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Berapa karung entah berapa karung itu. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Dan jenengan pernah sedekah 700 apa? Sahabat itu yang pasti masuk surga sudah. Sahabat Utsman yang pasti masuk surga. Sedekah 700 onta gandum diangkut 700 onta. Kenapa? Ya karena kaya. Karena kaya, kalau melarat masih bisa sedekah seperti itu. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengarkan nama itu ya? Nama itu dengar? Syekh Abdul Qadir orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i di Mesir kuburannya. Berangkat ke sana dari Irak ke Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i, daerah Fustat namanya dusun Fustat, Kairo. Melarat, gak pada punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i, dijadikan rusun. Sampai sekarang ada tulisan sampai sekarang, tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya loman. Panjenengan wali bukan? Kaya tidak? Dermawan apa pelit? Untuk gopo sampe gunane apa sampe gunane apa? Urip gunane apa? Sugih orang melarat ya. Syekh Abil Hasan Asyadili. Dengar nama itu? Dengar nama itu Torqat Sadiliyah. Pendeta Torqat Sadiliyah yang punya hizib Nasr. Itu muridnya, pengikutnya waktu itu 6.000. Ditanggung kebutuhannya. Kebutuhan muridnya itu ditanggung, makan minumnya, pakaiannya. Ya Allah. Beliau sendiri pakaiannya ganti-ganti tiap hari. Pakaiannya harganya mahal. Jas dari Wall Dormil. Semeter 13 juta. Bajunya Pirkardin 7 juta. Masya Allah. Arlojinya apa? Patek Philip 4 miliar. Minyak wanginya Jo Malone 3 juta. Bon 9 4,5 juta. Bulgari 5 juta. Louis Vuitton 7 juta minyak wanginya. Sampai misik, Masya Allah. Sepatunya Hermes 25 juta. Tasnya itu ada mereknya apa? Gucci ada yang 300 juta. Louis Vuitton juga. Sampai tasnya ada tulisannya Musyawarah Ulama Kabupaten Trenggalek. Kopi ireng campur coklat. Sandal lili. Sarungnya cap gajah duduk. Minyak wangi misik 510 gram. Ada yang tanya muridnya ini. Enggak, saya enggak bercanda betul. Syekh, panjenengan tuh wali kutub malah. Wali kutub ada 4 ya. Syekh Abdul Jailani, Abil Hasyadili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Ahmad Badawi, wali kutub ada 4. Abil Hasyadili juga wali kutub. Panjenengan wali kutub. Nah terus kok keren, penampilannya keren. Pembantunya 16. Rumahnya villa, mobil apa kendaraan itu kereta ditarik 2 kuda, Alphard atau BMW, misalnya paling Luxio. Terus gimana? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul, jadi kan kok keren? Jawabnya. Nah, libasi yakul, pakaianku iki sing larang iki, sing mewah iki, bisa ngomong.
Pakaianku iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau kiai yang tadi itu, yang bajunya nyemprul tadi itu, yang tasnya ada tulisan musyawarah majelis ulama itu pakaiannya ngomong ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Ya, mulai sekarang kiai-kiai harus keren. Gak usah jauh-jauh. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah baru wafat tahun 2004. Santrinya 700. Waktu saya di sana santri 700. Ditanggung kebutuhannya. Makan, minum, pakaian, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Kiai nanggung santrinya. Di Trenggalek ada? Kiai nanggung santrinya. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah. Putra-putranya Mbah Mun, Sarang, Mbah Mun, semua mondok di situ. Di Sayyid Muhammad. Ya Allah. Kiai Wahab menyebarkan NU, sosialisasi NU tahun 30-an sampai ke Palembang. Di Palembang ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, orang Semarang aslinya, berdiri NU. Ke Banten, Pandeglang, Menes, Kiai Abdurrahman, pendiri NU. Di Betawi, Jakarta, Tuan Guru Marzuki. Di Cipinang Muara, berdiri NU. Pergi ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Falak, berdiri NU di Bogor. Ke Cirebon, Kiai Abbas, Buntet, berdiri NU. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Maksum, Kudus, Raden Aslami Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, ke Lombok juga. Itu Kiai Wahab muter-muter, tidak pakai proposal. Uang sendiri itu muter-muter mensosialisasikan NU ini. Gak pakai apa? Nanti waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ada di kitab Mi'raj, ada, lihat aja kalau nggak percaya. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar, gagah. Dilihat mukanya kropos, nggak ada dagingnya. Mukanya nggak ada dagingnya. Nabi kaget. Man huwa ya Jibril, sapa Jibril? Gagah tinggi besar kok mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Oh, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta. Makanya kita harus kaya. Kita harus apa? Kaya itu wajib, melarat itu? Kaya itu wajib, melarat itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Wahai orang beriman, jangan sampai jenengan mati meninggal dunia meninggalkan anak cucu melarat. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Ayo kita mati meninggalkan warisan yang cukup agar anak kita mapan sejahtera. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak yang kurus kering, kurang makan karena kita nggak meninggalkan apa-apa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi saya cari ada daftar 50 orang kaya di Indonesia. Saya cari orang Trenggalek nggak ada. Nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.000 triliun lebih. 1.000 triliun lebih uangnya Prayogo Pangestu. Nomor 2 Hartono, Budi Hartono yang punya BCA, yang punya rokok Jarum, uangnya 900-an lah triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, sama sekitar 600 triliun. Nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam. Nomor 6 Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nah, nomor 39 Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari, orang Trenggalek nggak ada. Orang Trenggalek kan namanya kan biasa Jumadi, Solikin, nggak ada tuh.
namanya Budi Hartono, Eka Cipta, Antoni Salim yang ada namanya. Nggak ada. Solikin, Jumadi, Kaprawi, nggak ada. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Sangat bahaya kalau generasi yang akan datang generasi yang melarat. Sangat berbahaya. Kalau generasi yang akan datang anak cucu kita menjadi generasi yang dhi'afan, lemah ekonominya. NU nggak akan jalan. NU nggak akan jalan. Pesantren nggak akan terbangun. Masjid nanti kumuh, jelek. Mau roboh itu masjidnya. Pergi haji menjalankan rukun Islam harus pakai duit. Pendidikan harus pakai duit, anaknya mondok ke Boyo ke Ploso harus pakai uang, kan gitu. Apalagi pergi haji, rukun Islam harus pakai duit. Jadi kalau haji itu wajib, maka cari uang pun jadi wajib. Melarat itu dosa, harus kaya kita ini. Ayo, saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Melarat adalah musuh kita. Kemelaratan, kemiskinan adalah musuh kita. Para kiai-kiai, Kiai Hasyim cukup kaya, sawahnya lebar, luas sawahnya. Ya Hasyim Asy'ari. Kiai Mahrus cukup kaya. Usahanya nanam tebu kan, Kiai Mahrus di Boyo, nanam tebu. Kiai Ali Maksum Jogja cukup kaya. Kiai Bisi Mustafa, buyutnya ketua NU sekarang, juga cukup kaya, Rembang. Jadi kiai-kiai yang aktivitasnya tinggi bisa mandiri, membekali, mencukupi dana untuk aktivitas memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Nah itulah sedikit tentang nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Menang itu wajib, kaya itu wajib. Satu lagi, pinter. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib, fardhah. Pinter itu. Jadi kalau bodoh dosa. Ya Allah. Kita bayar dosa tok isine iki. Pinter itu wajib, bodoh itu kita ketinggalan jauh dengan orang luar, ketinggalan jauh. Mereka sudah menguasai digital, menguasai menciptakan digital, mempengaruhi kita dengan teknologi mereka itu digital. Nah kita paling-paling bisa make. Maka kita dipengaruhi oleh digital, oleh YouTube, oleh Google. Manfaatnya banyak, tapi bahaya juga besar. Di YouTube itu banyak ceramah saya, gimana? Di YouTube banyak ceramah saya, banyak. Mau lihat silakan. Tapi setelah ceramah saya, iklan obat kuat. Iklan obat kuat nggak apa-apa, iklan obat kuat nggak apa. Gambar itu yang apa-apa, yang haram dilihat. Kalau saya lihat orang lagi kayak gituan, jadi saksi di akhirat nanti. Jadi saksi di akhirat, dosa itu. Melihat orang zina gambar lagi zina. Di akhirat jadi saksi sampean, saksi zina itu tersebut. Jadi itulah bahayanya YouTube. Dilihat oleh anak kecil seperti apa itu. Itu karena apa? Karena yang bikin bukan kita, yang isi bukan. Coba kalau yang isi kita, insya Allah kita akan benar mengisi dengan jalan yang benar, memberi contoh yang benar kepada anak-anak generasi kita yang masih kanak-kanak itu. Dah, sekarang di Indonesia. Di Indonesia ini, ringkas cerita, tahun 1914, seluruh wilayah Islam dikangkangi oleh para penjajah. Semua. Kecuali khilafah Turki yang tidak. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris. Aljazair, Tunis, Maroko, Suriah, Libanon dijajah Prancis, Libya dijajah Itali, Indonesia dijajah oleh Belanda. Khilafah di Turki, khalifah muslim di Turki, khilafah Utsmani, la haula wala quwata. Enggak bisa berbuat apa-apa, wilayahnya dijajah.
wilayah-wilayah Islam dijajah kolonial, imperialis, barat, khalifah Turki tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Kiai Hasyim Asy'ari tahun 14 sudah mempunyai prediksi, mempunyai ramalan bahwa nanti khilafah akan bubar. Khilafah, sistem khilafah akan bubar. Betul? Kalau sudah bubar nanti akan berdiri negara sendiri-sendiri. Maka sebelum terjadi negara sendiri-sendiri, mari kita upayakan, kita perjuangkan agar negeri Jawi ini tetap beragama. Walaupun lepas dari khilafah tetap beragama. Maka Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon yang terkenal, hubbul waton minal, nasionalisme bagian dari iman. Nasionalis itu bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, beriman. Anda beriman, beragama, harus nasionalis, mencintai tanah air. Tahun 14, tahun 14. Nah, prediksi Kiai Hasyim Asy'ari terbukti tahun 1924 khilafah Turki bubar. Yang bubarkan adalah Mustafa Kamal Ataturk, khalifah terakhir namanya Abdul Majid, dibuang ke Jerman, dengan sekeluarga dibuang ke Jerman, diganti Turki modern, Republik Turki, nasionalis sekuler, gak penting agama, nama tidak boleh ke Arab-Araban, yang namanya Muhammad diganti Mehmet. Kalau Muhammad Arab, ini bukan negara Arab, kata dia, ini bukan negara Arab, ini negara Turki, gak boleh Muhammad, Mehmet. Yang namanya Ali, Alija, Khadijah, Cetice. Pokoknya jadi Tecite. Pokoknya nggak boleh nama Arab. Yang harus ada Turkinya. Gambar-gambar khalifah dilarang, dipasang. Adzan di Ankara, di ibu kota baru, diganti bahasa Turki. Pakai gamis, pakai kopiah putih, nggak boleh di luar masjid. Dalam masjid boleh. Di luar masjid nggak boleh. Kementerian Haji dan Auqaf dibubarkan. Orang mau haji silakan, mau nggak haji silakan, urusan kamu sendiri. Negara ikut campur. Itu namanya sekulerisi dalam negara Turki. Nah, agama Islam lepas dari pemerintah Turki waktu itu ya. Kalau sekarang sudah bagus lagi sudah. Waktu itu Mustafa Kamal Ataturk. Turki jadi negara nasionalis dan sekuler. Nah, yang lain gimana? Yang lain masih dijajah oleh para penjajah, karep-karepmu dewe terserah. Maka pertama kali ada partai politik yang ingin melawan penjajah, partai Arab. Yang pertama kali di Arab ada partai politik yang ingin melawan penjajah, namanya Partai Ba'ath. Partai apa namanya? Yang mendirikan orang Kristen Ortodok dari Damaskus, dari Suriah, namanya Michel Aflaq. Namanya siapa? Agamanya Kristen. Partai Arab, nasionalis, sekuler, sosialis, menggembleng pemuda-pemuda Arab, Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Jafar Numeri, Muammar Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Habibur Ghaibah. Ini semua adalah kader-kader Ba'ath, nasionalis, sosialis, gak peduli agama, gak memikirkan agama Islam. Gak, ya Islam sih Islam, tapi gak mikir gitu loh, orang abangan lah, orang abangan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Habibur Ghaibah, Jafar Numeri, ini orang tidak mikirkan agama Islam, hanya mikirkan bagaimana melawan penjajah dengan semangat nasionalis. Nah, orang Islam mulai bangkit tahun 37. Orang Islam baru bikin partai namanya Ikhwanul Muslimun. Islam, khilafah. Nggak ada nasionalisme. Jadi yang sebelah sana nasionalisme tulen, tidak mikirin agama sekuler. Yang Islam tidak nasionalis. Islam. Itu pendiri namanya Hasan al-Banna. Tahun 41 Hasan Banna dibunuh. Hasan Banna moderat, nggak radikal, nggak teroris, nggak. Tapi setelah Hasan Banna dibunuh, gantinya adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb radikal, ekstrim. Menulis kitab begini. Namanya apa? Ma'alim fit Thoriq namanya kitabnya, bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia begini.
Selain dari Islam masuk jahiliyah. Apapun ideologi yang di luar dari Islam namanya jahiliyah. Kalau jahil berarti kafir. Apa? Kapitalis, jahiliyah. Komunis, jahiliyah. Sosialis, jahiliyah. Sekularisme, jahiliyah. Nasionalisme, hubbul waton, jahiliyah. Kenapa? Karena nasionalisme yang bawa adalah Michel Aflaq, orang Kristen. Mengambil dari mana? Dari Prancis. Dari namanya Ernest Renan. Orang Prancis menulis kitab What is a Nation, buku What is a Nation tahun 1895. Itu yang diambil oleh Michel Aflaq sebagai dasar partai Ba'ath. Maka kata Said Qutb, nasionalisme jahiliyah. Jadi betapa jauhnya. Kalau kata Ki Hasyim Asy'ari hubbul watan minal iman, kalau kata Said Qutb hubbul watan minal jahiliyah. Kata Ikhwan Muslimun hubbul watan minal jahiliyah. Nasionalisme bagian dari jahiliyah. Hasyim Asy'ari nasionalisme bagian dari iman. Alhamdulillah kita NU terutama Mbah Hasyim Asy'ari, kiai-kiai dan kiai-kiai yang lain mengatakan hubbul watan iman betul-betul dari ideologi, bukan hanya ingin melawan penjajah, bukan tidak hanya karena ingin melawan penjajah, betul-betul meyakini kebenaran nasionalisme harus bergabung dengan iman, teologi harus bergabung dengan politik kebangsaan. Alhamdulillah di Timur Tengah sampai sekarang masih belum selesai antara nasionalisme dengan Islamis. Yang Islam, yang nasionalis, nasional, belum tentu. Tidak ada ulama sekaligus nasionalis, tidak ada nasionalis sekaligus ulama. Di kita, Hasyim Asy'ari, ulama, pahlawan nasional. Kiai Wahab, ulama, pahlawan nasional. Kiai As'ad, ulama, pahlawan nasional. Pak Idham Khalid, ulama, pahlawan nasional. Wahid Hasyim, ulama, pahlawan nasional. Paham tidak? Di Timur Tengah gak ada yang nasionalis, yang Islam sampai sekarang. Nah, Ikhwan Muslimun mencoba kudeta tahun 65, ingin menggulingkan pemerintahan Jamal Nasir, gagal, digantung ulama-ulama pimpinan Ikhwan Muslimun, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hussein Hudaybi, Umar Tilimsani, digantung di Medan Tahrir, ditonton rakyat, ulama digantung. Ikhwan Muslimun dibubarkan, dilarang. Tapi lahir yang lebih radikal lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah, yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Ini lebih jahat lagi, apa pendapatnya? Semua orang kafir kecuali mereka yang gak kafir. Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar kafir. Yang hafal-hafal Quran itu kafir semua. Yang para kotor tasawuf itu kafir semua, kecuali yang mengikuti Jamaah Takfir wal Hijrah. Mereka sudah berhasil membunuh Menteri Agama Dr. Husain Az-Zahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai, dan puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat dari Mesir. Itu mereka namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka diberangus, gak bisa hilang. Mereka masih ada sembunyi di padang pasir. Di padang pasir, sewaktu-waktu ngebom masjid, ngebom masyarakat lagi maulid Nabi, lagi sholat Jumat dibom, yang mati 800 orang. Dan di antara mereka ada namanya Ayman Zawahiri, bergabung dengan Usama bin Laden, mendirikan Al-Qaeda di Afghanistan. Ini cerita tentang bagaimana pergulatan antara nasionalisme dan Islam ekstrim, Islam yang radikal. Alhamdulillah di Indonesia berkat ada Nahdlatul Ulama tidak akan terjadi Islam radikal seperti itu. Kalau toh ada, itu pendatang baru dari luar, bukan asli orang atau bukan asli pemikiran orang Indonesia. Amrozi, Ali Hufron, Ali Imran, Mukhlas, Imam Samudra, itu kan didikan Afghanistan, bukan didikan pesantren Indonesia. Kalau pendidikan Indonesia tidak akan terjadi radikalisme atau ekstremisme apa sampai mengkafirkan orang lain. Tidak boleh kita mengkafirkan orang lain. Asalkan orang itu masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
masih menganggap sholat ke kiblat tidak boleh dikafirkan. Itu menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita beruntung ada NU, betul, beruntung ada NU, sebuah organisasi besar dipimpin oleh ulama, yang ulama tersebut dakwah Islam dan semangat nasionalisme sangat maksimal. Dakwah Islam dengan sekali dalam saat yang sama memperkuat kesatuan tanah air, memperjuangkan Islam demi memperkuat kesatuan tanah air. Itulah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tinggal bagaimana kita kemandirian pengkaderan, kemandirian di ekonomi, kemandirian di usaha, walaupun usaha kecil, ayo kita bangun. Pengurus NU harus peduli dengan itu semuanya. Kemudian memberikan afirmasi kepada anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, yang belum mampu atau tidak mampu untuk membiayai kuliah. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Itu pengkaderan yang masa akan datang. NU sangat ditunggu-tunggu peranannya untuk menyelamatkan Indonesia di masa yang akan datang. Insya Allah selama ada NU, Indonesia akan selamat ila yaumil qiyamah. Insya Allah. Asalkan NU-nya betul-betul berkualitas, tidak boleh menjadi orang pinggiran, betul-betul orang yang berperan, peran kemanusiaan, peran sosial, peran pendidikan, peran budaya, peran agama. Ya, jangan di pinggir. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Ini kita mewarisi dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari pun meneruskan mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Sekian, syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu fil qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari beliau. Mungkin ada waktu sedikit, ada yang mau ditanyakan. Monggo. Satu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Abdul Mu'id. Saya mantan ketua IPNO di era 80-an dan juga pernah menjadi Khatib Suriah Sani di setelah reformasi, Yai. Setelah mendengar paparan dari Yai, saya sangat tertarik sekali. Dan memang saya sejak dulu saya orang yang sangat mengagumi dengan Yai, karena dengan penampilannya Yai ini, Yai adalah orang yang ikut merawat kebangsaan. Kemudian di bawah kami meneruskan, saya bercacah ingin terkenal seperti Yai, tetapi saya tidak menggunakan batik, tetapi saya justru menciptakan batik seperti yang biasanya dipakai oleh Yai tadi. Dan alhamdulillah Yai, kalau Yai sudah mendunia, saya pun juga sudah mendunia, Yai. Karya-karya saya tahun 2017 dipakai oleh 4 finalis Miss Universe di Bogota, California, Amerika Serikat. Dan saat ini kami sedang ditugasi oleh Ketua Panitia NU dan juga Ketua Muslimat untuk mendesainkan seragam batik untuk NU dan Muslimat. Mudah-mudahan nanti karya batik saya insya Allah itu akan lebih bagus daripada batik nasional, Yai. Insya Allah nanti bisa dipakai.
Kalau tadi Yai menyampaikan warga NU jangan hanya bikin proposal saja, alhamdulillah Yai, selama ini saya dijadikan tempat untuk minta proposal untuk sebagai untuk kenang-kenangan dari lembaga-lembaga baik itu dari pondok pesantren maupun organisasi. Itu Yai yang perlu saya pamerkan dari ini agar Yai bangga bahwa warga NU sebagai pelaku UKM yang alhamdulillah sudah mendunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bangga dengan Bapak yang mencoba dan berhasil membangun kemandirian ekonomi. Tapi harus disebarkan lebih banyak lagi, jangan sendirian. Ya. Ekonomi kita ini Pak luar biasa kekayaan alam ini. Ada batu bara, ada nikel, boksit, maning, granit, emas, berlian, uranium, gas, minyak. Tapi yang belum ada pemerataan. Kekayaan sudah sangat luar biasa di alam kita ini, tapi yang belum adalah pemerataan. Yang kaya sekali, yang miskin sekali. Itu yang harus kita pikirkan. Harus kita beri masukan pemerintah bagaimana kebijakan agar betul-betul merata. Ada CSR ya tapi sangat minim. Ada bagi-bagi bantuan sosial juga masih belum menjadi obat yang mujara belum. Sekedar ngasih permen, ngasih manisan itu untuk manis-manis belum, bukan jalan keluar yang tepat belum. Bagaimana konglomerat ngangkat kelas menengah. Jadi konglomerat jangan cuma 9 orang naga, yang 9 orang ngangkat pengusaha menengah menjadi pengusaha besar. Nanti yang menengah ngangkat pengusaha kecil ngangkat UKM memberi lowongan kerjaan kepada masyarakat. Kira-kira gitu teorinya. Bukan berarti ada konglomerat kita bunuh, bukan, atau kita rampok. Ini konglomerat kaya ini, kita rompok ini. Nanti yang melarat tambah satu lagi yang melarat nanti. Kalau konglomerat dirampok hartanya, nanti dia melarat, tambah orang melarat, tambah satu lagi orang melarat nanti. Bukan begitu caranya. Bukan caranya mereka dirampok atau mereka dibunuh, bukan. Ayo konglomerat atau dibagi aja kalau supaya cepat. Misalkan orang kaya ada 9 Pak. Yang satu membangun masyarakat Jawa Barat. Yang kedua membangun masyarakat Jawa Tengah. Yang ketiga membangun masyarakat Jawa Timur. Itu dibagi bisa lah. Membangun gimana caranya itu? Mengangkat pengusaha menengah jadi besar. Yang menengah nanti ngangkat pengusaha UKM jadi menengah. UKM memberikan lowongan kerja pada para buruh dan para pekerja. Tapi itu memang gampang diucapkan, prakteknya masih belum ketemu bagaimana cara yang pas itu. Harus belajar dengan negara-negara telah berhasil melakukan pemerataan. Bagaimana negara misalkan seperti Australia, seperti New Zealand, tidak ada orang melarat, tidak ada orang pengangguran. Bagaimana negara Swedia, Irlandia, Finlandia, tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, rata, masyarakat itu rata. Itu gimana caranya itu? Masih belum dicarikan caranya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil tafariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatimah tasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi al kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan aqall min dhalik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa'asatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an fadlika amman siwak ya wasi'al maghfirah. Lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an lakal mustaghath wa lakal tuklan wa lakal faraj wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Bismillah ma sya Allah ma kana min min Allah. Bismillah ma sya Allah la yasbiqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah yasbiqul sya'il Allah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ila ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta. والسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا فضل الجد منك الجد. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أتم لنا بالخير ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ذلك لمن خشى ربه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.